Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel MDN School Academy. Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan soal P3K kompetensi teknis operator layanan operasional di part kelima. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Mengapa komunikasi dianggap sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan organisasi? Proses melakukan informasi, ide, gagasan, penjelasan, perasaan, pertanyaan. Yang B, tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas organisasi. Pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari satu orang ke orang lain. Tidak ya, apa penting ya. Pemberian pesan, ide, atau sikap yang menghasilkan adanya suatu persetujuan. Tidak. Proses di mana fungsi-fungsi manajemen merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan dilaksanakan. Tidak. Cara dua ini, mengapa komunikasi dianggap sebagai kekuatan dominan? Karena yang paling sesuai antara A dan B itu adalah yang B. Kenapa? Karena tanpa komunikasi tidak akan ada aktivitas organisasi. Ya, jadi di dalam organisasi itu pasti ada namanya aktivitas komunikasi baik. Kalau komunikasinya baik, organisasinya juga nanti akan baik. Komunikasi itu tidak hanya dalam komunikasi rapat ya, interaksi orang dan orang, tapi dalam komunikasi surat menyurat, komunikasi perintah dari atas dan bawahan dan seterusnya. Jadi yang kita lihat pembahasannya. Yang penting sentral dari kehidupan organisasi, tetapi menganggapnya hanya sebagai salah satu dari sebuah proses yang berlangsung dalam organisasi. Berbagai pandangan kaum ilmuwan dalam bidang komunikasi menganggap komunikasi sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan organisasi. Ya, next soal nomor 2. Bagaimana cara mengetahui kualitas atau kualifikasi kepemimpinan dari proses komunikasi yang dilakukan? Jadi gimana cara kita melihat kualitas dari pemimpin itu dari proses komunikasinya? Mengungkapkan dan mengekspresikan idenya kepada semua pihak dalam organisasi tersebut. Bisa ya. Memiliki karakter sebagai pengiriman atau pengerahan pesan, penafsiran pesan, dan mengerti pesan. Ini kurang tepat ya. Menghasilkan pengertian tentang tugas dan hubungannya dengan tugas keorganisasian. Ini juga tepat. Komunikasi organisasi menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari fakta atau keterangan organisasi. Ya, memberi informasi tentang prosedur dan tugas-tugas keorganisasian. Ini kurang tepat ya, di antara A dan B. A dan B itu kalau mengungkapkan dan menghasilkan ide pada semua pihak, tepat ya. Yang tepat adalah yang C. Penjelasannya adalah seorang pemimpin dapat ukur kualitasnya di proses komunikasi dilakukan adalah komunikasi organisasi menyampaikan menafsirkan pesan-pesan di antara unit-unit kompetensi komunikasi yang merupakan bagian dari fakta atau keterangan-keterangan organisasi. Jadi tidak hanya kita menyampaikan pesan, tapi juga bisa menafsirkan pesan yang ada, menafsirkan fakta atau keterangan-keterangan di dalam organisasi. Nomor 3, apa tujuan dari fungsi pengawasan pada komunikasi, proses komunikasi? Ya, kenapa ada fungsi pengawasan? A, proses penyampaian pesan berjalan sangat cepat, juga mampu menjangkau wilayah geografis yang sangat luas. Nyambung ya. Untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, ini bisa. Pesan komunikasi yang disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak, tidak bersifat pribadi. Nah, ini juga bisa ya. Mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Ini nggak ada ya, sesuai. Bagian masyarakat mempunyai pemahaman tindakan reaksi yang sama atas berita yang terjadi ini. Tidak ya, pemahaman masyarakat itu masih justru berbeda-beda antara B dan C. Kenapa ada tujuan fungsi pengawasan? Ini untuk mengendalikan yang terjadi, saya rasa tidak ya. Yang sesuai itu adalah yang C. Kenapa? Karena komunikasi yang disampaikan ini untuk banyak ya, jadi harus ada fungsi pengawasan.
Ya, penjelasan pembahasannya adalah fungsi pengawasan menunjukkan ada upaya pengumpulan, pengolahan, produksi, penyebarluasan informasi mengenai peristiwa yang terjadi baik dalam ataupun di luar lingkungan masyarakat. Upaya ini selanjutnya diarahkan pada tujuan untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi untuk mencegah itu, maka perlu ada fungsi pengawasan. Jadi untuk mencegah keresahan, mengurangi ketertiban itu di Next, soal nomor 4. Apa fungsi korelasi dalam proses komunikasi? Korelasi ya, kaitan dan komunikasi itu upaya pendidikan dan irisan nilai-nilai, misal teori yang ini ya. Menyangkut secara perasaan tidak, menyangkut perilaku tindakan tidak, upaya pengumpulan, pengolahan, produksi dan penyebarluasan informasi mengenai peristiwa yang terjadi tidak. Sesuai berarti yang E. Jadi fungsi korelasinya itu upaya memberikan interpretasi dan penafsiran informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Jadi dalam fungsi korelasi menghubungkan komunikasi itu yaitu dapat menginterpretasikan atau menafsirkan informasi. Bahasanya ini ya. Di atas dasar interpretasi informasi ini diharapkan berbagai kalangan atau bagian masyarakat mempunyai pemahaman tindakan reaksi yang sama. Ya. Soal terakhir nomor 5. Apa fungsi decoder dalam proses penerimaan pesan? Ya, decoder dalam penerimaan pesan. Mengubah pesan yang diterima atau mengalihkan penerima dari penerimaan tersebut. Ya, menginterpretasikan teks media dengan maknai berdasarkan pemahamannya sesuai apa yang dilihat dan dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, merespon tayangan yang disampaikan oleh media. Ya, proses pengawasan lingkungan, korelasi komponen dalam masyarakat, dan transmisi warisan dari suatu generasi ke generasi. Ya, mengetahui seberapa besar respon yang didapatkan dari tayangan tersebut. Ya. Di decoder itu fungsinya menginterpretasikan teks media. Jadi ada teks media kita interpretasikan dengan decoder ini. Bahasanya adalah ada proses encoding dan decoding. Komunikator atau encoder akan mengirimkan pesan yang kemudian diterima oleh komunikan atau decoder, yang kemudian akan menginterpretasikan teks media dengan memaknai berdasarkan pemahamannya sesuai apa yang dilihat dan dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kaitannya dilihat dan dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kemungkinan itu pemahamannya berbeda. Itu di part kelima, 25 soal. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.